Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahwat Yasur Aini dengan NIM 20808141041 dari kelas B20 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi diri saya setelah saya mempelajari mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan selama 1 semester ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai evaluasi diri terhadap materi yang telah saya pelajari di mata kuliah ini, terlebih dahulu akan saya singgung sedikit mengenai apa itu literasi sosial dan kemanusiaan dan apa tujuannya dalam lingkup materi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Literasi sosial dan kemanusiaan adalah kemampuan yang menyangkut mengenai pengembangan keterampilan sosial, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara positif serta bertanggung jawab dalam berbagai pengaturan sosial yang kompleks. Ini juga menyangkut pengetahuan tentang bagaimana cara kita berperilaku dan memperlakukan orang lain secara moral dan adil agar terciptanya hubungan positif dari prasangka tidak adil, kebencian, dan diskriminasi. Untuk itu, literasi sosial dan kemanusiaan harus dibangun dengan morally upright atau moral yang lurus. Mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan bertujuan untuk memberikan dimensi humaniora agar keseimbangan terjadi di dalam setiap diri mahasiswa. Literasi sosial dan kemanusiaan ini akan menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswanya untuk memantapkan kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Setelah saya singgung sedikit tadi mengenai pengertian dan tujuan dari mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, selanjutnya akan saya refleksikan sedikit beberapa materi di mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan yang telah saya pelajari. Alhamdulillah sudah banyak sekali wawasan baru yang bisa dipelajari, diserap, dan dipahami pada mata kuliah ini bagi diri saya sendiri. Materi yang pertama yaitu manusia dan kebudayaan. Dalam materi pertama ini, kita akan mengetahui bahwa manusia dan kebudayaan saling berdialektika dan saling mempengaruhi. Kehidupan manusia adalah representasi dari hasil kebudayaan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika respon kebudayaan terhadap perubahan dan kesulitan masyarakat. Demikian halnya dengan problem kehidupan manusia yang sangat terkait dengan dimensi budaya dalam kehidupan masyarakat. Membangun kesadaran pada masyarakat untuk membentuk manusia yang berbudaya, beretika, dan berestetika perlu dibuatkan oleh dunia pendidikan. Hal ini dilakukan agar manusia mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, serta mendapatkan haknya sebagai manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karya yang mampu mengembangkan potensinya secara optimal sehingga manusia bermakna bagi kehidupan. Materi yang kedua yaitu manusia dan peradaban. Kehidupan manusia memiliki peradaban dan peradaban ini akan memberikan warna dalam dinamika kehidupan manusia. Bahkan, hasil peradaban manusia sebagian dipertahankan di tengah-tengah gelombang peradaban manusia yang terus berubah. Siklus peradaban manusia memberikan dasar bagi perkembangan sejarah umat manusia dalam mengembangkan kebudayaannya. Peradaban tumbuh dan runtuh tergantung dari sikap dan perilaku manusia terhadap dinamika peradaban. Eksistensi manusia sendiri selalu berusaha bertahan dalam fase peradaban dan berjuang untuk tetap eksis dalam perkembangan peradaban. Karena gelombang peradaban memberikan efek sosial dan psikologis pada kehidupan manusia. Manusia juga harus beradaptasi terhadap perkembangan peradaban untuk terhindar dari berbagai gejala penyakit manusia modern. Yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki hakikat sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial budaya. Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kehidupan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Keluarga sebagai sebuah lembaga yang pertama kali memberikan pendidikan pada individu yang kemudian akan berkembang pada masyarakat.
Keterkaitan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam perkembangan manusia sebagai individu. Proses belajar individu berangkat dari keunikan masing-masing yang memiliki perbedaan sehingga keberagaman dalam masyarakat akan dapat ditemukan. Seiring perkembangan waktu dan sifat masyarakat yang selalu dinamis, maka unit-unit yang menjadi wadah individu belajar mengenal lingkungan mengalami dinamika pertumbuhan yang signifikan. Dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan positif, sehingga tetap akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga ada ketergantungan dengan pihak lainnya di masyarakat. Resiliensi diperlukan untuk ketahanan diri dan keluarga agar dapat beradaptasi secara sosial dan bertahan secara positif dalam kehidupan sebagai cerminan dari kekuatan diri dan keluarga secara kelompok terkecil di masyarakat. Kehidupan positif akan dapat membentuk pribadi yang baik, sehingga akan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sosial. Materi yang keempat adalah manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai, norma, dan hukum serta moral adalah landasan pokok yang diperlukan bagi pembentukan karakter manusia. Nilai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Nilai adalah sumber kekuatan dalam menegakkan ketertiban dan keteraturan sosial, dan norma sebagai patokan perilaku manusia mengalami perubahan makna. Namun demikian, secara moral tetap menjadi landasan bagi perilaku manusia. Demikian halnya, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis, religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter tidak boleh mengabaikan tekanan nilai dan moral. Pendidikan karakter dengan pendekatan yang holistik dan konseptual tidak mudah diterapkan jika tidak didukung oleh semua warga masyarakat yang pada setiap tataran kehidupan masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat serta negara perlu menyadari bahwa membangun pendidikan karakter harus menjadi kebutuhan bersama, sehingga bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatasi krisis karakter yang sudah bersifat dimensional dan struktural. Selanjutnya, materi yang kelima adalah manusia, keragaman, dan kesederajatan. Keragaman dan kesederajatan merupakan dua aspek yang melekat dalam struktur masyarakat Indonesia. Dengan keragaman, maka perbedaan-perbedaan masyarakat dalam berbagai bidang menjadi bagian dinamika sosial. Keragaman budaya menjadi modal sosial dan modal budaya yang perlu dipertahankan di era global untuk memperkuat nation building, dan ini memerlukan partisipasi dari semua unsur masyarakat. Kesederajatan tetap menjadi bagian perjuangan manusia untuk berproses dan untuk mendapatkan kesamaan tingkat. Perbedaan status sosial harus diatasi agar tidak menjadi sumber masalah sosial dan sumber konflik. Materi yang keenam adalah manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kehidupan manusia selalu terkait dengan ilmu pengetahuan sains, teknologi, dan seni. Bahkan di dalam setiap masyarakat, dinamika sosialnya sangat ditentukan oleh dinamika antara perkembangan ketiga aspek tersebut. Manusia selalu berkembang dan bergerak atas dasar pengembangan iptek dan seni. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sekarang ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Untuk mencegah atau setidaknya mengurangi akibat dampak negatif kemajuan teknologi,
Pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Materi yang ketujuh adalah manusia dan lingkungan hidup. Manusia tinggal dalam suatu lingkungan sangat membutuhkan dukungan kualitas lingkungan di mana mereka tinggal. Manusia tidak bisa bertahan hidup jika lingkungan tersebut rusak, dan manusia tidak dapat hidup sejahtera jika daya dukungan lingkungan mulai berkurang. Sampai saat ini, manusia terus dihadapkan pada proses kerusakan lingkungan. Bahkan, masalah kependudukan dan lingkungan hidup sudah memicu munculnya berbagai persoalan kehidupan manusia yang membutuhkan kesadaran manusia itu sendiri untuk mengelola kependudukan dan lingkungan hidup secara serius. Pengelolaan kependudukan dan lingkungan sudah harus dipikirkan dalam skala lokal, nasional, dan global. Masalah manusia dan lingkungan sangat kompleks. Manusia harus dibangun kesadarannya untuk benar-benar peduli dalam mengelola lingkungan hidupnya agar tetap menjadi tempat hidup yang bisa dipertahankan kualitasnya bagi generasi selanjutnya. Dan sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi diri saya terhadap beberapa materi yang telah saya pelajari dan saya pahami di mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan selama 1 semester ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata selama saya memaparkannya tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.